Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kali ini pada perkuliahan kita metode penelitian kuantitatif. Nah, memang pada kondisi sekarang ini kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi COVID pandemi. Makanya perkuliahan kita lakukan dengan cara daring atau jarak jauh yang kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, namun begitu, kita harus tetap bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap dijauhkan dari pandemi ini dan kita bisa segera bertatap muka di kampus tercinta di STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, anak-anak semua, di kelas IPS ini angkatan 18 kita sudah ada 11 orang. Nah, mudah-mudahan kita yang 11 ini ke depan bisa lebih baik dalam metode penelitian dan kemudian bisa segera berproses untuk menjadi sarjana pendidikan SPD. Nah, kita mulai awal cerita ini dengan sebuah secangkir kopi. Nah, saya suka ngopi di pagi hari. Kalau kopi ini dinikmati pelan-pelan saja, ya, tidak tergesa-gesa, tidak satu kali minum langsung habis, namun dia pelan-pelan, sedikit demi sedikit, namun sangat bermanfaat untuk kita. Namun catatannya jangan berlebihan saja, ya. Oke, baik. Nah, ini adalah secangkir kopi. Nah, tadi saya udah ngopi pagi. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa lebih segar lagi. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, judul mata kuliah kita ini adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, kenapa ada metode penelitian ini? Tentunya ini terkait erat dengan penelitian. Nah, kemudian kode mata kuliah ini adalah IPS 120027, ya. Kemudian pengampunya saya sendiri, Ihsan Muharma Putra. Nanti biasa dipanggil Pak Ihsan saja, ya. Nggak perlu bertele-tele Pak Ihsan Muharma Putra, bukan seperti itu panjangnya, cukup Pak Ihsan saja. Nah, ini beberapa foto, ya, gambar. Ini gambar saya ini ketika ada acara suka foto-foto, selfie-selfian, ya. Nah, ini foto lagi duduk nyantai, ya. Kemudian ini saat-saat liburan, ya. Nah, ini pemandangan ketika pergi ke kawasan Mandeh. Nah, ini kawasan Mandeh itu kawasan yang cukup menarik, ya, menarik sekali, ya. Terutama jika dinikmati bersama-sama. Nah, mudah-mudahan kita bisa nanti sama-sama ke sana. Wah, ini enak sekali nih. Untuk komunikasi kita nanti bisa hubungi di nomor handphone 081267999188. Ini sama. Nomor WA-nya juga sama, ya. Nanti tinggal di save kontak ini, nanti kita ini. Nah, kemudian kemarin kita sudah
awali dengan membuat grup di WhatsApp ya. Nah, mudah-mudahan grup tersebut bisa membuat kita berkomunikasi lebih lancar ya, tanpa ada hambatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan segan-segan untuk bertanya, karena ini pembelajaran jarak jauh ya. Kita jangan simpan sendiri persoalan kita, tentunya kita harus cari solusi secara bersama. Nah, kalau alamat saya tinggal di Komplek Villa Anggrek, Blok L nomor 14, Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Nah, ini di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Kalau untuk halaman medsos, media sosial, bisa dicek di Facebook Ihsan Muharma Putra, kemudian di IG ada Ihsan_Muharma, kemudian di channel YouTube ada Ihsan Muharma Putra. Gampang sekali mencarinya, ya tinggal diketik nama, nanti ketemu ya. Jadi kita bisa berinteraksi selanjutnya dalam perkuliahan ini, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang bukan dalam kegiatan perkuliahan atau informal lainnya. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, karena masa pandemi ini, kita akan saksikan dulu beberapa pesan dari teman-teman Anda, teman-teman kita semua terkait dengan social distancing. Silahkan disaksikan. Halo teman-teman semua, masih pada stay di rumah kan? Atau masih ada yang bandel, nggak mau ikut arahan? Kami mahasiswa STK IPP GRI Sumatera Barat mengajak teman-teman semua untuk ayo please tetap stay di rumah aja. Karena apa? Karena virus COVID-19 bisa menular dengan cepat melalui kontak langsung dengan orang-orang dan benda-benda di sekitar kita. Meskipun gejalanya hanya seperti demam dan flu biasa, namun virus COVID-19 dapat membuat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jadi, ayo di rumah saja. Kita tidak pernah tahu, bukan? Kapan dan di mana kita akan tertular COVID-19. Bagi kita yang masih muda, mungkin memiliki imun yang lebih kuat. Namun bagaimana dengan orang tua kita? Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Jangan sampai dengan kita tidak mengisolasi diri dan masih tetap beraktivitas seperti biasa di luar rumah, pulang-pulang malah membawa virus yang bisa membahayakan keluarga kita. Ayo isolasi diri dengan cara di rumah aja dulu, sampai semuanya reda. Dan jangan lupa untuk mengikuti pola hidup sehat, seperti sering cuci tangan, olahraga, mengkonsumsi air putih, dan mengkonsumsi multivitamin. Ingat, social distancing, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Perbanyaklah berdoa dan memohon ampun kepada Allah, serta berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Sesungguhnya kekuasaan Allah SWT lebih besar dari segala-galanya. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, maka kita telah menjaga keluarga kita. Orang-orang terdekat terlindungi, dan secara tidak langsung kita telah membantu tenaga medis dan relawan COVID-19 dengan meringankan tugas mereka. Ayo teman-teman semua, sadarlah diri kita, bahwasanya isolasi diri dan tetap di rumah saja adalah hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Jika ada dari kita yang merasakan gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas, ingat, jangan panik. Segeralah konsultasi ke puskesmas terdekat sebelum berlanjut parah. Semua berawal dari kita, demi kita, dengan cara kita, dan untuk kita semua. Ayo hentikan rantai COVID-19 dengan cara isolasi diri, tetap di rumah aja, dan perbanyak ibadah.
kita bisa lawan COVID-19. Ayo, di rumah aja. Kita seorang sarjana, calon sarjana. Mengapa sih kita harus menguasai metode penelitian? Ini kan pertanyaan yang penting. Mengapa kita harus menguasai metode? Mengapa calon sarjana harus menguasai metode penelitian? Mengapa mahasiswa-mahasiswa harus belajar metode penelitian? Nah, banyak jawaban yang harus kita jawab ya, banyak pertanyaan yang harus kita jawab dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa ya yang ditanyakan. Nah, pertama, seorang sarjana itu dia memiliki kompetensi ya, dalam pekerjaannya. Kualifikasinya sudah level analisis. Seorang sarjana ketika bekerja harus bisa menganalisis sesuatu. Nah, ini nih persoalannya. Ketika dia udah harus bisa menganalisis, tentunya dia harus bisa melakukan penelitian. Karena dalam penelitian itu ada proses analisis. Nah, begitu. Harus bisa melakukan penelitian. Seorang sarjana juga harus memiliki kemampuan melakukan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, saya pernah melakukan penelitian tentang kebutuhan pasar ya, terkait komoditi kendaraan bermotor. Nah, dulu saya pernah ikut surveinya salah satu merek motor terkenal ya, yaitu Honda. Dia meneliti bagaimana apa yang mempengaruhi seseorang memilih tipe dan merek kendaraan. Nah, kenapa? Karena penjualan motor harus mengetahui kebutuhan pasar, cara orang memilih kendaraan dan kebutuhannya apa dan modelnya seperti apa. Nah, dia harus mengetahui sehingga target marketingnya harus bisa dia sentuh dengan cara-cara yang sesuai dengan rekomendasi penelitian itu. Jadi ini pun sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya itu tentunya wajib. Nah, karena semua hal kegiatan penelitian itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena kegiatan mencari kebenaran, mencari sesuatu yang baru. Nah, itu adalah kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita sebetulnya kalau jadi sarjana kita udah punya label seorang peneliti, karena sampai saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia seorang sarjana sudah harus bisa melakukan penelitian dan pernah melakukan penelitian. Nah, dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian bermanfaat bagi peneliti sendiri ya, maupun pengembangan ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat. Ketika terjun ke dunia kerja, jadi guru atau jadi dosen atau pengusaha, administrasi pemerintahan dan lain sebagainya, seseorang sarjana harus peka akan masalah dunia kerja dan memberi kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan, terutama masalah sosial, masalah-masalah terkait dengan pekerjaan, pun juga terkait dengan masalah-masalah kesehatan, pembangunan, termasuk masalah pandemi seperti sekarang juga butuh penelitian. Sekarang lagi banyak itu peneliti molekuler yang
sedang melakukan penelitian tentang virus. Makanya penelitian jadi sangat penting. Kemudian dalam perkuliahan kita ini ada beberapa target atau capaian yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus setelah melewati perkuliahan ini, menyelesaikan perkuliahan ini, kita harus mampu menggali makna penelitian ilmiah, ya, dan mengapa penelitian harus terus dilakukan. Nah, kemudian merumuskan pengertian penelitian kuantitatif dan macam-macamnya. Ini mudah-mudahan bisa kita capai, ya, dengan belajar lebih baik, membaca literatur, kemudian kita diskusikan. Berikutnya, diharapkan kita mampu menemukan masalah penelitian yang terdiri dari mengidentifikasi masalah dan membatasi masalah. Karena tema riset, tema penelitian harus kita mampu untuk memberikan batasan-batasan yang jelas apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita melakukannya. Nah, kemudian harapan kita, capaian kita, ya, mampu menjelaskan konsep kajian teori. Kemudian kita tahu peran teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, terutama pada penelitian sosial. Nah, penelitian sosial kita harus tahu apa itu teori dan kemudian peran teori dalam penelitiannya, sehingga kita bisa menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, capaian berikutnya yang keempat, kita diharapkan mampu menjelaskan dan menyusun kerangka fikir, ya, dan merumuskan definisi operasional dan variabel, kemudian pengajuan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut pada sub-sub tema dalam pembahasan pertemuan. Apa itu variabel? Nah, kita akan bahas itu, apa gunanya variabel dan bagaimana kita merancang cara berpikir untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, perkuliahan ini juga kita diharapkan mampu menjelaskan dan menyusun populasi, sampel, dan ukuran sampel. Nah, itu kita harus mengetahui banyak hal tentang populasi dulu. Kemudian bagaimana populasi itu diturunkan menjadi sampel dan bagaimana cara mengukur sampel tersebut. Nah, ini kita harapkan kita bisa mempelajari dan mempraktikkan langsung dengan contoh proposal yang kita buat per kelompok atau per individu. Nah, berikutnya nih. Nah, yang keenam, kita diharapkan mampu menjelaskan dan membuat rancangan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini nanti tugas kita bisa dinilai dalam bentuk proposal penelitian. Nah, jadi kita langsung praktek. Praktek apa? Praktek membuat proposal penelitian. Nah, tentunya ini kita lakukan belum sesempurna yang dilakukan untuk skripsi memang, tapi setidaknya kita punya kerangka berpikir, kemudian draft konsep untuk proposal penelitian. Kemudian yang ketujuh, kita mampu menjelaskan dan menyusun mengembangkan instrumen. Setelah kita bikin proposal, kita susun instrumennya. Satu orang tentu akan berbeda instrumennya dengan yang lain. Nah, bagaimana
saja. Ini akan bisa kita baca. Kalau di buku metode itu sudah banyak membahas tentang instrumen. Kemudian kita harus mampu menjelaskan cara-cara pengujian instrumen dan coba mempraktekkannya untuk ujian instrumen tadi. Lalu yang ke-9, kita harus mampu mengolah data dan menganalisis data. Nah, mulai dari sekarang kita bisa latihan dengan Microsoft Office Excel. Nah, kita bisa pelajari itu. Kita pelajari Excel dan kemudian Excel, SPSS dan aplikasi-aplikasi mendukung untuk olah data dan analisis data. Nah, ini yang perlu kita siapkan segera. Lalu yang ke-10, kita harus mampu menuliskan laporan penelitian kuantitatif. Nah, ini kita mulai dari draft outline laporan, kemudian diteruskan menuliskan menjadi sebuah laporan penelitian kuantitatif. Nah, ada 10 capaian yang harus kita capai dalam perkuliahan, sehingga dengan harapan kita bisa menempuh ini dengan baik dengan 16 kali pertemuan. Nah, kita lanjut. Tantangan ke depan adalah pelaksanaan perkuliahan pada masa pandemi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, ada media yang kita gunakan adalah e-learning, ya. E-learning itu aktif, bisa kita akses setiap jam, ya. Itu e-learning berdasarkan perkuliahan yang kita ikuti, segera diakses, dan kemudian di sana akan ada update informasi dan kemudian update semua materi-materi perkuliahan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, e-learning kita akan dampingi dengan WhatsApp group, ya, yang sudah dibikin, dan kemudian mohon komunikasi berikutnya menggunakan WhatsApp group juga. Nah, karena di e-learning itu akan fokus pada absensi, kemudian pertemuan-pertemuan kita di setiap pertemuan. Kemudian ketersediaan jaringan internet sebagai penghubung komunikasi sering terbatas. Nah, ini masalah kita bersama ini, ya. Mungkin kita berada di berbagai daerah. Tentunya di Indonesia menjadi masalah adalah jaringan komunikasi atau internet yang belum kuat, sehingga file-file yang kita bisa akses itu sulit untuk di-download dan kemudian sulit untuk kita ambil dan pelajari. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa terhubung dengan cara e-learning yang bersifat asinkronus ini. Nah, kita ada dua sistem, sinkronus dan asinkronus. Kalau asinkronus, Anda bisa di-download ketika mendapatkan sinyal. Nanti video-video bisa kita share lewat YouTube biar tidak membebani e-learning terlalu berat. Jadi bisa nonton di situ, pelajari, kita langsung praktekkan, kemudian ditulis. Kalau misalkan tentunya kita punya buku masing-masing, lalu ditulis dan dicatat. Kemudian keterbatasan jaringan membuat keterbatasan penggunaan media seperti Zoom dan e-learning. Untuk pertemuan di Zoom,
nanti kita sepakati 1 bulan sekali misalkan, sehingga ketika mengevaluasi beberapa hal kita bisa bertemu di meeting Zoom. Nah, nanti saya akan fasilitasi untuk meeting Zoom. Kita akan bisa join sama-sama, minimal dan mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam 1 bulan sekali. Nah, kemudian keterbatasan jarak membuat proporsi latihan dan pembelajaran mandiri lebih besar. Nah, jadi poin penting di sini adalah ketercapaian perkuliahan kita tergantung peran aktif dari Ananda semua. Ya, kemandirian sangat penting di sini karena yang memutuskan untuk belajar itu adalah Ananda. Ya, karena di sini keinginan mengakses jaringan itu keinginan dalam diri sendiri yang harus dipupuk secara kuat. Keinginan ini harus lebih kuat lagi ketika proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya kita yang ber11 orang ini punya keinginan yang besar untuk belajar. Nah, saya yakin itu, sehingga mudah-mudahan tantangan ini bisa kita lewati dengan strategi-strategi yang ada. Kesulitan mencari buku sumber, nah mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Kita di berbagai daerah mungkin boleh cari buku dulu pegangan untuk metode penelitian kuantitatif. Kalau nggak ada, nanti kita akan dibekali dengan materi ajar atau modul per pertemuan. Nanti saya akan share modul-modulnya sehingga kita lebih dimudahkan untuk belajar. Referensi utama kita ini ada buku Nyoman Kutaratna tentang metodologi penelitian. Kemudian ada metode penelitian kuantitatif Nana Martono. Nah, ini berisi prinsip-prinsip penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, kemudian buku metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu Lawrence Norman ya. Ini berisi 2 metode penelitian di sini. Kemudian ada metodologi penelitian kuantitatif itu karangan Burhan Mungin. Nah, ini lebih gampang dipahami, lebih banyak membahas contoh-contoh dan teknis. Demikian perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.